Hai teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu kasus yang sempat menghebohkan warga Singapura dan juga Malaysia pada tahun 2004, yaitu kasusnya Huang Na yang pada saat itu tuh masih berusia 8 tahun yang dilaporkan menghilang selama berminggu-minggu. Lalu nih, setelah beberapa minggu, dia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam sebuah kardus. Saat aku riset kasus ini, aku tuh jadi yang parno gitu loh teman-teman. Apalagi ya, kalau misalkan kalian punya anak perempuan atau saudara perempuan yang usianya juga seusia Huang Na pada saat itu. Pasti kalian juga akan merasakan apa yang aku rasakan. Karena pelaku dari kasusnya Huang Na itu merupakan orang terdekat Huang Na dan keluarganya, yang pastinya sangat gak disangka-sangka gitu. Kok bisa ya pelaku setega itu sama anak kecil yang padahal Huang Na itu sudah menganggapnya sebagai pamannya sendiri. Nah, pengen tahu kisahnya seperti apa? Yuk langsung aja ke ceritanya. Nah, seperti biasanya ya teman-teman, kalau di awal cerita itu biasanya aku akan menceritakan detail latar belakang dari korban maupun pelaku. Di video kali ini, aku akan menceritakan detail latar belakang dari si korban terlebih dahulu, yaitu Huang Na. Huang Na itu lahir pada tanggal 26 September tahun 1996. Dia ini lahir dari pasangan suami istri yang bernama Huan Qin Rong dan Huan Shuying. Orang tua Na itu berasal dari keluarga petani yang tinggal di Putian, Fujian, China. Beberapa bulan setelah kelahiran Na, bapaknya Huan Qin Rong itu terpaksa memutuskan untuk merantau ke negara Singapura karena himpitan ekonomi. Apalagi nih, ditambah anaknya itu baru saja lahir, yang mana pengeluaran mereka pasti makin bertambah banyak. Nah, setibanya di Singapura, Qin Rong itu diterima bekerja sebagai pengemas sayur di pusat grosir Pasir Panjang. Dia bekerja di sana itu kurang lebih hampir 3 tahun ya teman-teman. Karena pada tahun 1999 dia ini dipenjara karena ketahuan oleh pihak imigrasi telah bekerja secara ilegal. Yang mana dia ini tidak mempunyai dokumen sah izin menetap dan bekerja di negara Singapura. Di tahun itu juga teman-teman, Shuying itu menggugat cerai suaminya karena ketahuan selingkuh saat Shuying mengunjunginya di Singapura. Lalu setelah mereka ini bercerai, mantan suaminya yang tadi masuk penjara, pas ketika dia ini keluar dari penjara, dia ini memutuskan untuk balik ke negara asalnya, China. Sedangkan Shuying itu menetap di Singapura tanpa izin dokumen tinggal. Dia bekerja di pusat grosir Pasir Panjang sebagai pengemas sayur. Sementara Huang Na pada saat itu tidak diajak karena Na tinggal di Cina bersama kakek dan neneknya. Lalu pada tahun 2001 nih teman-teman, Shuying itu dipenjara juga karena dia ini ketahuan gitu tidak memiliki dokumen izin tinggal di Singapura saat kantor imigrasi itu menggerebek pusat grosir Pasir Panjang tempat di mana dia bekerja. Saat di penjara, Shuying ini menyadari gitu ya kalau suatu saat nanti dia pasti akan bermasalah apabila dia kembali ke Singapura untuk tinggal dan bekerja. Karena dia ini kan sudah memiliki riwayat pelanggaran atas kebijakan imigrasi gitu. Permasalahannya itu dia ceritakan ke salah satu teman selnya, lalu teman selnya itu menyarankan, "Kamu kalau bisa lolos masuk ke Singapura lagi, ubahlah sidik jarimu dengan cara melukai jari-jarimu untuk mengelabui sistem." Nah, saran temannya itu ternyata diterima Shuying. Karena setelah bebas dari penjara, Shuying ini balik ke China dan melukai jari-jari di tangan kanannya dan juga jempol tangan kirinya dengan menggunakan piring panas saji yang biasa disajikan di restoran. Akan tetapi pada tahun 2001, Shuying itu tidak langsung balik ke Singapura ya teman-teman, karena dia ini telah menemukan seorang pria yang selanjutnya akan menjadi suaminya. Nah, pria yang menjadi suami Shuying itu bernama Zheng Wenhai. Dari pernikahannya dengan Zheng, Shuying ini melahirkan anak perempuan lagi pada tahun 2002. Lalu 1 tahun kemudian pada tahun 2003, saat usia Na ini menginjak umur 7 tahun, Shuying ingin menyekolahkan Na itu ke Singapura agar
mendapatkan pendidikan yang lebih baik, karena cita-cita Na dari kecil tuh pingin jadi seorang dokter. Nah, Suying pun membawa Na ke Singapura dengan mendaftar Paidu Mama, yaitu sebuah program di mana para orang tua menemani masa studi anak selama belajar di Singapura. Namun pada saat itu Suying ini memasuki negara Singapura itu secara ilegal ya teman-teman. Dia ini membayar jasa penyelundupan orang sebesar $8.000 Singapura agar dia dan anaknya itu bisa masuk ke negara Singapura. Nah, singkat cerita, Na itu disekolahkan di sekolah landasan Jintai, sementara Suying itu bekerja di pusat grosir Pasir Panjang, tempat di mana dia dulu bekerja. Akan tetapi, saat itu ibunya itu mesti bolak-balik Cina Singapura demi merawat anaknya yang kecil di Cina dan menemani Na yang sekolah di Singapura. Orang-orang di daerah pusat grosir Pasir Panjang itu saling mengenal satu sama lain. Mereka ini mendeskripsikan Na sebagai anak yang mandiri, cerdas, berani, dan juga aktif. Bahkan Na itu sampai kenal dengan orang-orang yang bekerja di pusat grosir Pasir Panjang tersebut. Karena memang biasanya sehabis pulang sekolah itu Na menemani ibunya bekerja. Tapi biasanya Na ini disuruh stay di kamar mes yang berada di atas toko supermarket tempat ibunya bekerja. Atau biasanya Na ini main sendiri di playground yang berada di sekitar daerah pusat grosir tersebut. Nah, salah satu orang yang paling dekat dengan Na nih, yaitu Tuk Ling Hao. Dia ini merupakan rekan kerja ibunya yang bekerja juga sebagai pengemas sayur. Nah, kedekatan di antara mereka berdua itu terbilang sangat akrab ya teman-teman. Bahkan Na ini manggil Tuk itu dengan sebutan Shushu yang artinya adalah paman. Pokoknya mereka berdua itu ibarat ponakan dan paman lah karena saking dekatnya. Karena emang Tuk ini tuh baik gitu ke Na. Dia sering membawakan makanan untuk Na, sering ngajak main Na, bahkan Tuk ini mengizinkan Na mengendarai sepeda motornya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi menghilangnya Huang Na. Jadi, pada saat itu tanggal 25 September tahun 2004, yaitu sehari sebelum hari ulang tahunnya Na, yang pada saat itu ibunya ini malah balik ke kampung halamannya Fujian, China selama 2 minggu. Nah, saat itu tuh tidak ikut ibunya ke China ya teman-teman, karena kan memang dia ini harus sekolah, jadi dia tetap stay di Singapura. Selama ditinggal ibunya, Na itu dititipkan ke bibinya yang bernama Li Shuqin. Meskipun Na dititipkan ke bibinya, Na itu mandiri dalam mengurus dirinya sendiri. Setiap pagi sebelum dia berangkat sekolah, Na selalu bangun lebih awal bersiap mandi di toilet umum. Karena di tempat dia tinggal itu tidak ada kamar mandinya. Jadi Na ini terpaksa bangun lebih awal agar tidak mengantri saat bersiap mandi di toilet umum. Selesai mandi dan mengenakan seragam sekolah, Na itu berjalan menuju food court atau pujasera di sekitar pusat grosir Pasir Panjang untuk mencari sarapan. Setelah itu barulah nih dia berangkat menuju ke sekolahnya sendiri. Sepulang sekolah, Na itu biasanya bermain di pusat pelelangan sayur atau kalau tidak dia ini bermain di playground di sekitar pusat grosir Pasir Panjang. Hari-hari Na itu selama ditinggal pulang kampung ibunya itu berjalan normal hingga suatu hari pada tanggal 10 Oktober tahun 2004, Na yang saat itu libur sekolah itu menuju ke telepon umum di daerah pusat grosir Pasir Panjang untuk menelpon ibunya. Dalam perbincangan mereka, Na ini merengek ke ibunya minta dibelikan kamus elektronik dan juga sepasang sandal baru. Perbincangan mereka itu ditelepon berlangsung kurang lebih 6 menitan dan itulah terakhir kalinya Suying mendengar suara anaknya dan hari itu juga Na terakhir terlihat hidup. Menurut saksi yang melihat Na, hari itu dia memakai jaket jeans dan celana pendek, akan tetapi dia tidak memakai alas kaki. Lalu kemudian hari itu juga pukul 10 malam, Na ini tidak juga pulang ke apartemen bibinya Li Shuqin. Li dengan panik itu mencari ke pusat grosir, ke food court, ke playground, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Na, namun tidak ditemukan juga. Takut terjadi apa-apa dengan Na, Li itu langsung menelpon pihak kepolisian dan melaporkan kehilangan ponakannya Na. Li juga memberitahu hilangnya Na kepada ibunya melalui telepon. Suying yang mendengar kabar tersebut itu langsung syok dan khawatir dan langsung memutuskan untuk buru-buru balik ke Singapura.
Kemudian kasus ini tuh langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Singapura. Polisi di sana itu menyusuri tempat-tempat yang biasa dikunjungi Na dan menanyakan ke orang-orang yang sehari-harinya berada di tempat tersebut. Menurut kesaksian dari asisten kafe yang bernama Lim, terakhir kali dia ini melihat anak kecil dengan ciri-ciri yang diinfokan oleh polisi bahwa ciri-ciri Na yang merupakan anak hilang itu memiliki kulit cerah, tinggi sekitar 120 cm, dan mempunyai rambut lurus hitam legam. Lim yang familiar dengan perawakan anak seperti itu yang dia lihat hari itu mengatakan ke polisi kalau anak itu sempat lewat depan kafenya. Dia sempat menegur anak kecil itu dan bertanya, "Dek, mau kemana? Kok nggak pakai sandal?" Namun, Na saat itu hanya membalas dengan senyuman lalu pergi. 2 hari setelah Na dilaporkan menghilang, Shu Ying tiba di Singapura. Saat itu juga dia ini langsung turun tangan mencari anaknya. Dengan membawa foto, pakaian, dan juga mainan Na, Shu Ying berjalan menyusuri tempat-tempat yang sering dikunjungi Na. Berkali-kali dia ini menunjukkan foto Na kepada siapa saja yang dia temui dan menanyakan apakah mereka ini pernah melihat anaknya. Namun tak ada satu orang pun dari mereka yang pernah melihat Na. Shu Ying yang sangat sedih dan tidak putus asa itu terus mencari Na di berbagai sudut kota Singapura dan berteriak memanggil-manggil nama anaknya sambil menangis. Bahkan Shu Ying itu mencari keberadaan Na sampai Bukit Timah dan Gunung Faber setelah dia ini mendapatkan informasi dari keponakannya kalau keponakannya itu baru saja bermimpi Na diculik orang dan ditinggalkan di gunung begitu aja. Akan tetapi usaha Shu Ying itu tidak membuahkan hasil teman-teman karena Na tidak juga ditemukan. Kasus hilangnya Na itu pertama kali dipublikasikan polisi pada tanggal 14 Oktober. Dan tentu saja ya, berita ini tuh mengundang banyak simpati masyarakat Singapura dan Malaysia. Di antaranya adalah seorang laki-laki pebisnis berumur 60 tahun itu menyumbang dengan menawarkan imbalan sebesar 10.000 dolar Singapura bagi siapa saja yang mengetahui informasi keberadaan Na saat itu. Lalu warga Singapura lainnya itu juga turut menambahkan imbalan tersebut sebesar 5.000 dolar Singapura. Partisipasi warga dalam pencarian Na itu sangat luar biasa banget teman-teman. Mereka bahu-membahu turut serta ikut membantu pencarian Na dengan cara mereka masing-masing. Salah satu cara yang dipakai oleh Joseph Tan yang merupakan pendiri organisasi Crime Library, yaitu sebuah organisasi sukarela yang didirikan untuk mencari orang-orang hilang. Orang-orang dari organisasi tersebut itu membuat selebaran kertas tentang informasi hilangnya Na, lalu disebarkan kepada orang-orang yang lewat di tempat-tempat yang sering dikunjungi Na. Sedangkan cara yang dipakai oleh seorang manajer perusahaan web design dalam membantu pencarian Na, dia ini membuat sebuah situs untuk menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi membantu kasus Na. Lalu berbeda dengan cara yang digunakan oleh perusahaan taksi Comfort Delgro. Supir-supir taksi dari perusahaan tersebut yang beroperasi di Malaysia itu menempelkan poster hilangnya Na di kaca mobil dan juga kursi depan bagian punggung kursi. Kafe-kafe yang ada di daerah Johor Jaya, Taman Yu, dan Skudai yang berjumlah 50 lebih juga turut menempelkan poster hilangnya Na di dinding dan kaca kafe mereka. Sungguh luar biasa bantuan dan simpati dari masyarakat Singapura dan juga Malaysia pada saat itu. Selain mencari informan di mana terakhir kali Na terlihat, polisi juga menginterogasi orang-orang terdekat Na dan Shu Ying saat di Singapura, termasuk Tuk Ling Hau, orang yang sudah dianggap seperti paman sendiri oleh Na. Tuk itu diinterogasi polisi selama 2 hari, yaitu pada tanggal 19 dan 20 Oktober. Saat itu, polisi ini menerima informasi dari saksi mata yang melihat di hari menghilangnya Na, kalau Tuk ini sempat mengajak Na ke suatu tempat. Nah, saat diinterogasi oleh polisi, Tuk itu mengaku pada hari itu dia ini bertemu Na di jalan, lalu dia ini menawarkan Na untuk diantar pulang ke apartemen bibinya. Namun saat di perjalanan, dia dan Na itu dicegat oleh para gangster. Menurut pengakuan Tuk, para gangster itu membawa Na naik mobil lalu pergi. Dan juga ya, kalau misalkan kejadiannya benar seperti itu, kenapa dia ini tidak langsung lapor ke polisi pada hari itu juga, atau memberitahu ibunya Na? Kan sangat tidak masuk akal gitu.
Karena polisi mencurigai Tuk, polisi pun memutuskan melakukan penyelidikan lebih lanjut kepada Tuk. Polisi mendatangi kediaman Tuk yang berada di daerah Teluk Blangah. Di sana polisi menggeledah apartemennya, namun mereka tidak menemukan petunjuk maupun bukti. Karena kecurigaan polisi kepada Tuk itu belum selesai, polisi pun meminta Tuk untuk mengikuti uji tes kebohongan atau tes poligraf. Pada hari itu juga mereka langsung menuju ke kantor polisi. Untuk berjaga-jaga, polisi itu menyita paspor Tuk. Nah, pada saat perjalanan menuju ke kantor polisi, mereka ini sempat berhenti di restoran untuk makan siang. Lalu setelah mereka ini selesai makan, tiba-tiba Tuk minta izin ke toilet. Polisi yang tidak mencurigai Tuk kalau itu adalah alasan Tuk untuk melarikan diri, itu mengizinkan Tuk pergi ke toilet. Padahal Tuk bukannya ke toilet, tapi dia ini langsung keluar restoran dan mencari taksi lalu kabur ke Malaysia. Pada saat itu juga, polisi pun langsung memasukkan nama Tuk ke daftar pencarian orang. Sebelum lanjut, aku mau menjelaskan sedikit profil dari Tuk Ling Hau. Tuk Ling Hau itu lahir di Malaysia pada tahun 1981. Dia ini merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Tuk datang berhijrah ke Singapura di saat usianya menginjak 18 tahun demi mencari pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Nah, saat di Singapura, dia ini diterima menjadi pengemas sayuran di pusat grosir Pasir Panjang. Di umurnya yang ke-20 tahun, dia ini mempersunting seorang wanita China asal Indonesia yang bernama Yuli. Dari hasil pernikahannya, mereka ini dikaruniai seorang anak laki-laki. Karena pekerjaan Tuk yang pas-pasan, gajinya juga tidak cukup bila memboyong istri dan anaknya ke Singapura, maka dari itu dia ini meninggalkan istri dan anaknya tinggal bersama keluarganya di Malaysia. Sekalian nih, di Malaysia istrinya itu membantu pekerjaan ayahnya yang membuka kedai kopi dan kue tiaw goreng di sana. Nah, kita balik lagi ke bagian pelarian Tuk ke Malaysia. Polisi Singapura saat itu meminta bantuan kepolisian Malaysia untuk mencari Tuk. Namun saat kepolisian mendatangi kediaman rumah orang tuanya yang ada di Malaysia, itu hasilnya nihil karena Tuk tidak ada di sana. Keluarganya yang mendengar kasus Wang Na dan mengetahui kalau Tuk dicurigai kepolisian, saat keluarga Tuk ini diinterview oleh media pers Malaysia, ayahnya itu bilang kalau nggak mungkin gitu Tuk menyembunyikan anak kecil, sedangkan dia ini juga punya anak kecil. Menurut istrinya, beberapa hari setelah Wang Na ini dilaporkan menghilang, Tuk itu sempat menelpon istrinya dan memberitahu ke istrinya kalau Wang Na yang sudah dianggap keponakannya sendiri itu telah hilang. Sedangkan menurut pernyataan adiknya, Tuk bilang kalau tidak mungkin gitu Tuk melakukan hal semacam itu karena dia ini tahu betul kakaknya itu orangnya penakut dan untuk minjam uang ke orang lain aja dia ini nggak berani, apalagi ambil anak orang. Nah, seminggu lebih Tuk ini menghilang entah kemana hingga pada akhirnya tanggal 30 Oktober tahun 2004 Tuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian Malaysia. Tentu saja penyerahan dirinya itu mengundang banyak perhatian media pers di Malaysia ya teman-teman, karena pada hari itu juga dia ini diinterview oleh para wartawan. Dalam interviewnya dia ini bilang dia ini merasa tersiksa selama dalam pencarian polisi karena harus kabur ke sana kemari demi menghindari polisi. Dia juga bilang kalau dia ini kabur karena merasa tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan polisi Singapura yang menyudutkan dia. Saat itu dia ini belum mengakui apa yang telah dia perbuat kepada Wang Na. Malah dia ini acting di depan pers kalau dia ini sangat bersedih atas kehilangan Wang Na. Seperti yang dikatakan pada wartawan pada saat itu. Dia bilang seperti ini. Saya sangat bersimpati kepada Huang Shuying. Aku ingin memberitahunya kalau aku juga sangat menyayangi Huang Na, karena aku pun punya anak kecil. Saya berharap orang-orang tidak membuat prasangka liar tentangku, karena kenyataannya pasti akan terungkap. Nah, itulah perkataan dia yang aku kutip saat diwawancarai oleh media pers Malaysia. Pada hari itu juga, tanggal 30 Oktober, Tuk diserahkan ke pihak kepolisian Singapura. Nah, sesampainya Tuk tiba di kantor polisi Singapura, Tuk diinterogasi oleh polisi selama berjam-jam. Pada awalnya, dia ini tidak mengakui apa yang telah dia perbuat terhadap Na. Namun setelah didesak oleh kepolisian Singapura, akhirnya dia mengakui kalau dia yang telah membunuh dan membuang jasad Na.
Setelah mendapatkan informasi dari Tuk di mana jasad Na ini telah dibuang, keesokan harinya pada hari Minggu pagi tanggal 31 Oktober, tepatnya 3 minggu setelah Huang Na ini dilaporkan menghilang, tim kepolisian dan relawan melakukan pencarian di Bukit Taman Telok Blangah, tempat di mana tubuh Huang Na dibuang. Ternyata tempat tersebut itu hanya berjarak beberapa menit dari apartemen Tuk yang berada di Telok Blangah, dan juga berjarak sekitar 15 menit menuju ke pusat grosir di mana Huang Na terakhir terlihat. Setelah 30 menit polisi melakukan pencarian dari jam setengah 11 siang, akhirnya polisi menemukan tubuh Huang Na dibungkus kardus sayuran yang berukuran 50 x 40 x 30 cm yang berada di semak-semak. Kardus itu merupakan kardus yang biasa digunakan untuk mengemas sayuran di pusat grosir Pasir Panjang. Saat polisi mengambil kardus itu, bau busuk pun langsung tercium. Dan ketika dibuka, benar saja isinya tubuh Huang Na yang sudah dalam keadaan sangat mengenaskan. Jasad Huang Na itu langsung diserahkan ke tim forensik untuk dilakukan autopsi. Keesokan harinya, tanggal 1 November, Tuk ditetapkan sebagai pembunuh dan langsung ditahan. Polisi mengungkapkan tempat di mana Huang Na dibunuh itu di sebuah ruang penyimpanan di tempat Tuk bekerja. Tempat itu biasa digunakan untuk menyimpan sayuran dan juga makanan kering. Pada tanggal 5 November, Tuk dibawa ke pusat grosir dengan dikawal polisi untuk melakukan adegan reka ulang kejadian. Nah, sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadiannya. Menurut pengakuan dari Tuk, saat itu tanggal 10 Oktober pukul 1 siang, Tuk ini berjalan dengan membawa seplastik mangga bersama Huang Na menuju ruang penyimpanan. Beberapa pekerja di sana itu terkejut melihat Tuk karena hari itu jatah dia libur. Lalu sekitar jam 2 siang, Tuk ini mengajak main Na petak umpet di dalam ruang penyimpanan tersebut yang terdapat 3 ruangan dengan pintu penutup besi. Sebelum melakukan permainan itu, Tuk memberikan 1 buah mangga ke Na untuk dimakan. Setelah Na itu menghabiskan buah mangga tersebut, barulah nih mereka mulai permainannya. Pada saat itu, Tuk ini memberikan instruksi permainan yang mana Na ini harus diikat terlebih dahulu tangannya. Kalau misalkan Na ini bisa membuka tali itu dalam waktu 5 menit, barulah mereka ini lanjut main petak umpet. Seperti yang diinstruksikan Tuk, tangan Na itu diikat ke belakang dengan menggunakan tali rafia. Lalu nih, tiba-tiba Tuk mematikan lampu ruangan tersebut. Nah, yang takut akan kegelapan itu pun langsung spontan berteriak histeris. Tuk menyalakan lampunya kembali, dia melihat Na ketakutan dengan pupil mata yang melebar. Melihat Na dengan kondisi seperti itu, hasrat seksual Tuk itu terpancing. Kala itu, Tuk bukan lagi memandang Na sebagai keponakannya, melainkan mangsa untuk melampiaskan nafsu birahinya. Na saat itu juga dilecehkan oleh Tuk. Karena takut aksinya kepada Na itu akan dilaporkan ke ibunya, Tuk memutuskan untuk membunuh Na dengan cara mencekiknya sambil menutup hidung dan mulut Na. Hal itu dilakukan selama kurang lebih 2 menitan sampai badan Na ini terkulai lemas tak bernyawa. Untuk memastikan kalau Na ini sudah mati, tubuh Na itu sampai diinjak dan ditendang oleh Tuk. Sebelum akhirnya tubuh Na itu dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam plastik yang berjumlah 9 lapis, baru dimasukin ke dalam kardus. Nah, setelah itu Tuk ini istirahat di ruang penyimpanan sampai jam 5:30 sore. Selanjutnya, dia ini meminjam motor temannya yang juga salah satu orang yang bekerja di pusat grosir tersebut. Lalu selanjutnya, dia ini balik menuju ke apartemennya yang ada di Telok Blangah. Sementara kardus yang berisi tubuh Na itu masih tersimpan di ruang penyimpanan. Tuk saat itu beraktivitas normal kayak nggak terjadi apa-apa, bahkan dengan santuinya dia ini sempat nonton TV di apartemennya. Lalu sekitar jam 8 malam, Tuk itu balik lagi ke ruang penyimpanan untuk mengambil kardus yang berisi tubuh Na. Setelah itu, kardus tersebut dibuang di Bukit Taman Telok Blangah.
Sidang pertama Tuk itu dimulai pada tanggal 11 Juli tahun 2005. Saat sidang berlangsung, pengadilan mendatangkan 76 saksi dan mempertontonkan sebuah video reka ulang saat Tuk ini melakukan pembunuhan kepada Na. Jaksa pembela saat itu bersandar pada hasil tes psikologi Tuk yang menurut dokter psikiater R. Nagulendran yang memeriksa kejiwaan Tuk menyatakan bahwa Tuk ini mengidap skizofrenia, yang mana Tuk sering terlihat senyum-senyum sendiri dan ngomong-ngomong sendiri. Lalu pada tanggal 27 Agustus tahun 2005, Hakim Lai Keqi itu memutuskan hukuman gantung kepada Tuk. Hakim Lai saat itu menegaskan bahwa Tuk ini tidak pernah memiliki riwayat sakit jiwa. Dia juga menegaskan kalau dalam kasus ini itu bukan masalah motif pembunuhan dan juga tidak mempermasalahkan perilaku abnormalnya. Yang dia permasalahkan adalah perilaku Tuk yang jelas-jelas tidak berperasaan, ungkap Hakim Lai saat menjatuhi hukuman gantung kepada Tuk. Saat itu, Tuk mengajukan banding akan tetapi ditolak oleh Dewan Banding Singapura pada Januari tahun 2006. Akan tetapi pada saat itu Tuk tidak menyerah begitu aja. Dia ini masih berharap kalau hukuman gantung itu bukan keputusan terakhir. Lalu nih, dia ini membuat petisi dan mengumpulkan tanda tangan 35.000 orang dan bahkan nih, dia ini memohon gerasi kepada Presiden SR Nathan, namun gerasi tersebut ditolak pada bulan Oktober tahun 2006. Lalu pada tanggal 3 November 2006, barulah nih Tuk dieksekusi dengan cara digantung. Pada tanggal 8 November tahun 2004, lebih dari 1.000 orang dan orang asing itu mendatangi proses pemakaman Huang Na. Mereka mengikuti prosesi arak-arakan peti jenazah Na, itu mulai dari sekolah Jintai, tempat Huang Na bersekolah, tempat bermain Na, West Coast Market, dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Na. Pada saat itu, peti jenazah Na itu tertutupi oleh boneka Hello Kitty kesukaannya, dan di bagian pinggir peti juga dikasih stiker Hello Kitty. Bahkan nih, mainan Hello Kitty itu juga digantung di atap kereta yang membawa peti tersebut. Orang-orang yang berkabung saat itu juga membawa kayak bunga, makanan, dan permen kesukaannya. Pada saat itu, Zheng dan Suying memutuskan membawa pulang jenazah anaknya untuk balik ke kampung halamannya di Putian, Fujian, China untuk dimakamkan di pendakian gunung dekat rumah mereka. Meskipun Na ini telah wafat, keluarganya mengganti nama marga Huang Na itu menjadi Zheng Na, yang mana nama itu tertulis di batu nisannya. Kasus Huang Na ini bahkan sempat akan dibuat film oleh produser film yang bernama Jack Neo pada Januari tahun 2007. Akan tetapi pihak keluarga Na menolak tidak mengizinkan. Nah, itulah tadi kasus hari ini. Semoga dari kasus ini buat kalian yang sudah menjadi orang tua untuk selalu waspada dengan orang-orang di sekitar kalian. Karena kita tidak bisa menebak isi hati dan pikiran orang itu seperti apa. Bisa saja mereka berbuat baik karena ada maunya, dan bisa saja mereka bertindak jahat karena ada kesempatan. Di sini kita bukan berarti harus berprasangka buruk sama orang lain, itu bukan ya. Akan tetapi nih, jangan sampai kalian itu percaya sama orang itu sampai 100%. Sisakanlah paling tidak 50% untuk rasa kewaspadaan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. So, sekian video untuk hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye!